Peggy, ini akun Facebook kamu. Dia bilang, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan tadi? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantes kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan titik-titik mayat. Polisi menyatakan punya barang bukti baru, yaitu alat yang digunakan untuk menghabisi Eki dan Pina. Nah, yang jadi permasalahan di netizen itu bukan di barang bukti, tetapi di keterkaitan antara Peggy Setiawan dengan barang bukti. Ada nggak keterkaitannya gitu loh. Itu yang didesak oleh netizen. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke? Yo, jenderal. Semua orang juga tahu kalau itu fotonya Peggy. Siapa juga yang bilang kalau itu fotonya Jenderal Sandi? Kan nggak ada. Baik sahabat sekalian, kasus tentang Vina Cirebon ini sampai dengan saat ini belum berakhir atau belum selesai. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam dan sudah ada putusan pengadilan, namun kembali mencuat ke permukaan atau diungkap kembali ketika film tentang Vina Cirebon ini ditayangkan di berbagai bioskop ya. Dan untuk menanggapi hal ini, pihak kepolisian telah menahan atau menangkap salah seorang yang diduga pelaku yang masuk dalam DPO selama kurang lebih 8 tahun ini. Orang tersebut adalah Peggy Setiawan. Dan ada kejanggalan yang diketemukan dalam penahanan Peggy Setiawan ini, di mana Peggy mengaku kepada kuasa hukumnya bahwa ia dituntut untuk memberikan kata kunci Facebook ya, atau sandi Facebooknya kepada pihak penyidik. Dan juga kepada Peggy Setiawan disodorkan 4 lembar kertas kosong yang tidak ada isi apa-apa di dalamnya, tetapi Peggy diminta untuk menandatangani dan juga membubuhkan cap jempol di atas kertas tersebut. Dan menurut Peggy, di situ di atas kertas tersebut ada tertulis nama Peggy Setiawan dan juga ada tulisan mayat. Entah maksudnya apa, Peggy Setiawan sendiri tidak paham, tetapi hal itu ia ungkapkan kepada kuasa hukumnya. Dan karena kasus ini sudah menjadi kasus yang luar biasa, menyita perhatian publik, maka salah seorang lawyer terkemuka, yaitu Hotman Paris Hutapea, meminta atau mengajak para lawyer yang membantu kasus Prabowo Subianto baru-baru ini di MK untuk bersatu membantu Peggy Setiawan untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Dan menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan, bahwa saat ini kurang lebih ada 65 lawyer yang telah siap untuk bergabung di dalam timnya untuk membantu Peggy Setiawan. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Namun sebelum itu, kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Mari kita langsung ke videonya. Peggy, ini akun Facebook kamu. Dia bilang, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan tadi? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantes. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada kliennya, tersangka, kepada kliennya, kan itu. Jadi ada 2 dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang. Postingan. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung,
sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Terciduk satu lagi liciknya penyidik. Pemeriksaan psikologi di Polda Metro, Peggy Setiawan itu disodorkan 4 kertas kosong yang cuma tertulis Peggy Setiawan (2), ya kan, titik-titik mayat, yang kemudian 4 kertas tersebut harus Peggy Setiawan sidik jari dan tanda tangan. Ada apa? Kami sekaligus dalam kesempatan ini kami sekaligus menanyakan ke pihak kepolisian, ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Polisi menyatakan punya barang bukti baru, yaitu alat yang digunakan untuk menghabisi Eki dan Pina. Nah, yang jadi permasalahan di netizen itu bukan di barang bukti, tetapi di keterkaitan antara Peggy Setiawan dengan barang bukti. Ada nggak keterkaitannya gitu loh. Itu yang didesak oleh netizen. Di tengah desakan netizen inilah muncul pernyataan dari pengacaranya Peggy Setiawan bahwanya Peggy Setiawan dimintai sidik jari oleh orang misterius. Ketika dikonfirmasi ke penyidik, ternyata mereka tidak mengakuinya. Lantas siapa orang misterius ini dan untuk apa dia minta sidik jari? Maka diduga kuat ini untuk menghubungkan antara barang bukti dengan Peggy Setiawan yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ini loh, logika netizen Indonesia ini sedang diobok-obok oleh mereka. Kita semua itu dianggap bodoh dengan cara-cara konyol semacam itu. Ayo kawal terus keadilan. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan titik-titik mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Oke. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak menuduh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami? Nah, karena berdasarkan prosedur meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inafis, katakanlah begitu. Itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan dari mulai nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong, tidak ada data diri. Baik. Ya. Aku nih ya, kalau jadi tetangganya si Peggy Setiawan, tahu dia anaknya bandel, geng motor, ketua geng motor, apalagi bikin rusuh, gak bakal mau aku bantu dia jadi saksi lah, jadi tetangganya yang ngasih pernyataan kalau si Peggy itu anaknya baik, gini, gak bakal mau dibayar pun gak bakal mau. Jadi aku bakal berpikiran, biar aja dia di penjara, biar gak bikin rusuh di kampung ini, pasti gitu. Tapi lihat tetangganya pada baik-baik semua, tanpa diminta mamanya si Peggy untuk bantu si Peggy ini untuk ngasih pernyataan kalau si Peggy itu baik, ini segala macam. Mereka datang sendiri, banyak berbondong-bondong. Lihat temannya si Peggy itu pada baik semua, yang kuli bangunan itu polos-polos mukanya jadi saksi, datang sendiri mereka membantu. Emang dibayar? Kagak. 65 pengacara yang datang, kagak dibayar, gratis cung. Adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy, Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Maaf banget Pak, terpaksa saya harus katakan ini. Ketika Bapak memberikan statement di sebuah acara televisi dan memberikan informasi bahwa membawa barang bukti sebuah foto yang dijadikan acuan dari kasus pembunuhan ini, disitu tinggal satu saja Pak yang saya pikirkan. Adanya pertaruhan kredibilitas sebuah institusi yang ada naungin. Itu saja, tidak lebih. Karena saya berpikir,
Masa sih cuma itu saja gitu loh. Karena kemarin sudah dibuatnya scientific crime investigation, hanya mendapatkan statement seperti ini saja. Harusnya kurang greget, Pak. Harus ada bukti yang lebih konkret, yang lebih akurat, yang lebih kita itu mengagetkan gitu loh. Bukan hanya sebuah foto. Ini bukan mengagetkan lagi, tapi membagongkan buat kita semua. Kalau sebuah foto dipakai acuan, ya walaupun saya paham Bapak berbicara bahwa foto ini di-print dan ditujukan kepada 7 narapidana, dan ada yang mengatakan bahwa iya benar itu Peggy dan benar itu pelakunya. Oke, tahan dulu di situ. Nah, pertanyaan saya, berapa orang yang mengatakan itu? 5 atau 1 atau 7-7-nya? Saya pikir 1 saja, karena 5 orang yang berbicara tidak mengenal Peggy dan tidak tahu tentang Peggy. Itu 5 orang. Dan kalau 1 orang pun itu berkata, harus dipertanyakan, Pak, itu benar-benar ucapan dia, atau adanya intimidasi, atau adanya tekanan, atau adanya arahan yang seperti yang sudah-sudah lagi beredar saat ini, atau jangan-jangan dia adanya keterbelakangan mental. Karena setahu saya ada salah satu pelaku atau yang sudah tertuduh ya, yang sudah menjalani terpidana, itu mempunyai keterbelakangan mental. Nah, kalau informasi atau ucapan itu keluar dari dia, otomatis bukti ini tidak valid ya. Jadi harusnya tidak bisa digunakan atau dipercaya sebuah ucapan dari orang tersebut. Gitu sih, Pak. Dan sebenarnya saya ini lagi menunggu statement atau informasi atau klarifikasi dari Bapak yang membuat kita itu bisa yakin bahwa benar-benar dikerjakan proses ini, kasus ini benar-benar dibuka secara transparan. Itu yang kita tunggu, bukan hanya memberikan statement sebuah foto yang seperti ini. Itu tuh kurang greget, Pak. Itu tuh membuat kita tuh menjadi blunder lagi gitu loh. Ya nggak tahu ya, kalau nanti misal di acara persidangan Bapak akan memberikan bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih meyakinkan kita, it's okay. Tapi kalau nanti fakta ataupun bukti-bukti yang diberikan atau ditemukan penyidik hanya sebatas ini saja, selevel ini saja, maka di situ akan blunder sekali dan menjadikan bola panas kepada masyarakat sehingga tidak percaya lagi tentang hukum yang ada di negeri ini, tentang institusi yang ada naungin, tentang prosesnya hukum yang ada di negeri ini. Itu sangat membuat bahaya sekali kepada negeri kita, Pak. Jadi tolong sekali buat Bapak yang berwenang menangani kasus ini, tolong dipikirkan baik-baik ketika memberikan statement. Tolong jangan bikin blunder seperti ini, itu saja. Kalau memang tidak kuat bukti, ya jangan bilang ini adalah bukti yang konkret, itu saja, Pak. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya, ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke? Jenderal, semua orang juga tahu kalau itu fotonya Peggy. Siapa juga yang bilang kalau itu fotonya Jenderal Sandi? Kan nggak ada. Itu ya juga bukan fotonya Pak Rudiana. Itu semua orang, anak SD juga tahu kalau itu fotonya si Peggy. Yang jadi pertanyaan, apakah foto itu si Peggy Peron? Nah, wong kok ya aneh-aneh. Kalau Bapak mengatakan bahwa foto itu diperlihatkan kepada 7 terpidana, apakah ini Peggy? Coba suruh langsung pertanyakan di acara konferensi pers agar rakyat ini percaya jawabannya sesuai apa yang Bapak Sandi, Jenderal Sandi katakan atau enggak, bahwa itu adalah Peggy yang menjadi DPO, Peggy Peron. Wong kok yo aneh-aneh. Terus si Saka juga pernah bilang tuh dalam beberapa tempo yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu beda saat Pak Polisi mendatangi si Saka menunjukkan salah satu foto. Saka pernah bercerita, kamu ini jangan membuat cerita baru, sandiwara baru di Jenderal Sandi. Wong kok yo ora ana sing percaya karo lado sing di Sandi. Wingi ngomong tingkat kepercayaan rakyat dan masyarakat terhadap Polri 90%. Kok orang mau gawe 1000%, 1.000.000% ngono lho. Wong kok aneh-aneh. 90% ini rakyat sudah tidak percaya. Itu baru betul di Sandi. Hotman Paris mengusulkan agar ex tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril
dan Otto Hasibuan agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau jadi pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk, mau. Saya punya keyakinan kuat, insting sebagai pengacara, pikiran saya melihat ini memang harus ditolong. Harus ditolong. Yang sangat aneh saya lihat adalah itu kan ada 11. 11 itu yang dituduhkan sebagai pelaku. Ya. Ya, didakwa. 8 sudah ditahan. 8 sudah ditahan. 3 DPO. 3 DPO. 2 dianulir. 2 dia dikatakan fiktif. Dianulir. Anulir lah. 2-nya nggak jadi. Ya. Terus yang 1 hanya ditangkap. Ya, Peggy. Oke. Yang 2 ini kalau nggak salah namanya Andi dan Dani. Oke. Coba bayangkan kan, ini kan kalau ada pembunuhan berencana, berarti kan ada peristiwa dilakukan secara bersama-sama. Puzzle-nya harus jelas, tidak mungkin terputus-putus. Iya. Di dalam dakwaan itu jelas disebutkan Andi dan Dani adalah orang yang membawa korban, ya, ke tempat flyover. Agar menunjukkan kepada orang bahwa seakan-akan ini adalah mati karena kecelakaan. Iya. Oke? Itu Andi dan Dani. Iya. Artinya kalau tidak ada Dani dan Andi, tidak akan ada mayat itu di sana. Iya, di flyover. Di flyover. Yang tergeletak. Iya. Ternyata Dani dan Andi katanya fiktif. Oh, berarti nggak ada. Mayat itu kira-kira pergi jalan kaki. Jalan kaki mungkin ya. Siapa yang bawanya mayat itu ke sana? Kan gitu. Dari sini aja puzzle-nya ini sudah jelas totally salah. Jadi skenario udah salah. Andi dan Dani ini, kalau ini tidak ada, bagaimana cerita pembunuhan itu terjadi? Itu ya yang saya lihat dari situ. Kalau sudah pembunuhan berencana dikatakan ada Andi dan Dani, ternyata itu nggak ada, berarti ini harus semua gugur. Skenario-nya udah nggak benar lagi. Ceritanya bohong nih. Ya, kalau seperti itu. Nah, dari situ menurut saya punya keyakinan kuat, insting sebagai pengacara, pikiran saya melihat ini memang harus ditolong. Jadi itu akibatnya Radi berpendapat, tapi kan kita nggak boleh menawarkan jasa kan? Iya. Kita kan nggak bisa ojok-ojok datang, mari ku tolong, nggak bisa. Walaupun niatnya sebenarnya mau menolong. Iya. Tapi kalau kita mengatakan nggak bisa. Nah, untung nih Kang Deddy nih. Kenan datang, meluangkan waktu dari Bandung ke sini, biaya sendiri pasti kan, malah saya lihat di video keluar biaya lagi. Waduh, ini kalah nih pengacara nih. Padahal itu pengabdian seorang lawyer sebenarnya. Iya, karena gini Pak, saya ini kan duda Pak. Jadi rumah tangga saya tidak punya kebutuhan beli minyak goreng, beli salon istri, nggak ada. Jadi biaya itu saya serahin sama mereka. Oh gitu. Diberkati Tuhan, Kang Deddy. Tapi terima kasih Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy. Ini sebenarnya kewajiban kami para advokat nih, bukan kewajiban Pak Deddy. Tapi Kang Deddy udah ikut, mari sama-sama Kang Deddy kita suarakan. Jangan sampai terputus dengan jalan Kang Deddy. Ya, kita suarakan terus. Luar biasa. Mudah-mudahan semua tim kami akan siap membantu. Karena saya betul-betul lihat tadi, baru satu tadi yang saya ceritakan tadi itu kan sudah cukup membuat kita tidak percaya sebenarnya ya. Ya terus terang aja saya tidak percaya dengan dakwaan itu. Saya katakan kalau Dani dan Andi itu fiktif,
berarti isi dakwaan ini juga menjadi fiktif. Kalau isi dakwanya menjadi fiktif, berarti tuntutan jaksa pun menjadi fiktif. Kalau tuntutan jaksa menjadi fiktif, maka putusan itu menjadi isinya yang fiktif. Karena didasarkan pada fakta-fakta yang fiktif. Nah, kalau sudah kita tahu seperti fiktif seperti ini, mau kita biarkan. Nah, oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung, Pak Syarifuddin, Profesor, waktunya kita berbuat baik di dunia ini. Ya, kita sudah umur segini, kapan lagi kita berbuat baik? Ya, untuk orang-orang seperti yang terjolimi menurut kita gitu. Ada jejak digital Peggy Setiawan sebelum hari kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 27 Agustus 2016. Kejadian sebelumnya dan sesudahnya. Nah, maksudnya akun Facebooknya, postingan-postingannya bro, ada yang upload. Nah, sebelum saya tayangkan, kita dengarkan dulu kuasa hukum daripada Peggy Setiawan, ya, yang menolak, ya, memprotes karena Peggy Setiawan tahanannya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Peggy Setiawan ini, tahanan ini statusnya kan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Ditempatkan di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Jadi status tahanannya penyidik, ya, Polda Jawa Barat juga masih memiliki, ya, tempat untuk menampung tahanan. Ada rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kalaupun penuh, mungkin ya di rumah tahanan sekitarnya, ya, atau kalau penuh juga di rumah tahanannya dititipkan ke lapas. Kan beda ya antara rumah tahanan dengan lapas. Nah kan bro, benar kata pengacaranya, Peggy mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, apa maksudnya bro? Kita bisa curiga dong bro. Jadi kalau Peggy Setiawan dipindahkan ke Nusa Kambangan, setidak-tidaknya jauh dari awak media. Jadi kalau ada media yang mau datang ke sana, ya agak rumit bro. Mau ke Cilacap dulu, terus nyebrang ke Nusa Kambangan. Pantauan publik mungkin agak rumit. Nah, curiga lagi kita. Jangan-jangan benar kata para netizen. Ini kasus ada yang nunggangi. Jangan-jangan benar. Bisa jadi. Para netizen. Ada orang-orang berpangkat tinggi. Yang punya kepentingan. Kata para netizen. Ada keterhubungan dengan masalah narkoba. Kapal yang mengangkut narkoba di Pelabuhan Cirebon. Macam-macam bro. Masalahnya kelakuan pihak aparat itu aneh-aneh bro. Nah, banyak orang berkeyakinan, termasuk saya pun berkeyakinan, kalau Peggy Setiawan itu mungkin tidak bersalah bro. Dari banyak bukti-bukti, saksi-saksi yang hadir, termasuk tadi yang pernah saya postingkan, masalah surat cash bond. Tanggal 27 Agustus 2016. Yang harus diselidiki dengan polisi. Karena seandainya benar-benar itu cash bond-nya di tanggal itu, harus bebaskan Peggy Setiawan secepatnya. Dan ada lagi bro, ya, bukti-bukti digital. Ada salah satu akun mengupload, membuka postingan-postingan Peggy Setiawan sebelum bulan Agustus dan setelah bulan Agustus. Ya. Kita lihat postingannya. Kemudian 18 Maret 2016, selamat pagi mama, selamat pagi papa, selamat pagi ade, selamat pagi mantan, selamat pagi pacar. Semoga hari ini berkah ya buat kalian, Jumat Day. Kemudian 22 Maret 2016, sibuk nyari duit, jadi sampai lupa suasana indah dalam rumah. Seterusnya 25 Maret 2016, buat yang tadi nelpon, plus SMS, maaf aku lagi kagak ada pulsa, Tuhan tolong jaga dia, katanya. Seterusnya 10 April 2016, GWS suami, ya Allah aku nggak mau sakit, aku pengen sembuh. Jadi masih sakit ya, atau sakit lagi mungkin di April ini. 15 April 2016, alhamdulillah kalau bisa sholat Jumat, pasti rasanya hati ini tenang banget, katanya. Seterusnya 19 April 2016, butuh lowongan kerja, apa aja dah yang penting halal, yang baik hati bilang ya. Seterusnya 20 April 2016, sekarang sih boro-boro mikirin cinta, mikirin hidup gue aja susah, katanya.
23 April 2016, Bismillah Sabtu Barokah. 22 Mei 2016, Alhamdulillah udah gajian lagi, 900.000, pengen beliin mama sesuatu. Wow, keren banget ya, sayang banget sama mamanya guys. 29 Mei 2016, bekerja keras dan pantang menyerah untuk belajar hidup mandiri. Seterusnya 5 Juni 2016, lagi di Taman Sumber nih, depan Masjid Agung Sumber. Yang mau gabung ayo sini. 7 Juni 2016, selamat berbuka puasa yang single-single, 13 Juni 2016, off kerja dulu ya, tidur. 13 Juni 2016, gue bukan anak gaul, nggak kayak mereka. Gue cuma anak supporter loyal sama tim kesayangan. Style gue berantakan, nggak kayak mereka. Gue yang kayak gini bisa apa? Katanya. Seterusnya di 22 Juni 2016, alhamdulillah kenyang katanya. 11 Agustus 2016, dimarahin mama gara-gara suruh berangkat kerja ke Bandungnya hari ini. Tapi maaf mah besok aja ya, aku masih lemas katanya. Jadi mamanya nyuruh ke Bandung guys pada 11 Agustus 2016 itu. Tapi dia katanya perginya besok karena dia masih malas, dia lemas katanya ini. 12 Agustus 2016, Bismillah OTW Bandung, dewekan GTT. Nah jadi guys, dia OTW ke Bandung 12 Agustus 2016. Sementara kejadian kasus Vina 27 Agustus 2016. Oke, mari kita cek terus apakah memang dia tetap di Bandung ya pada tanggal 27 Agustus 2016 itu pada saat kejadian kasus Vina dan Eki ini. Seterusnya postingan di 17 Agustus 2016, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71 tahun, merdeka katanya. 17 Agustus lagi 2016, ngais rejeki di kota orang. Berarti dia sudah di kota orang ya. Pastinya di Bandung pada 17 Agustus 2016 ini. 24 Agustus 2016, lupa suasana kampung halaman. Berarti masih di Bandung pada tanggal 24 Agustus 2016 ya. Jadi setelah ini 3 hari lagi kasus Vina terjadi. Nah dari 25 Agustus dia tidak memposting sampai akhir Agustus ya guys. Dia memposting di September. Di 1 September 2016 katanya, ya Allah saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah, katanya. Jadi sepertinya melihat postingan ini dia masih di Bandung ya guys. Dan dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Eki ini. Tapi nyatanya melalui postingan ini dia membantah hal itu. Mari kita cek selanjutnya. 13 Oktober, malam Jumat, waktunya yasinan biar hati kita tenang. Ya yasinan lagi ya. 21 Oktober 2016, ini dia ada doa berlindung dari fitnah ya guys. Seterusnya 27 November 2016, dia selawatan lagi ya di masjid. Yuk gabung nyari pahala buat tiket masuk surga. 28 November 2016, alhamdulillahirabbil alamin, di balik semua ini Allah SWT telah memberikan hidayah kepada saya sehingga sekarang hati dan pikiran saya jauh dari tenang untuk menjalani sisa hidup ini. Terima kasih Allah karena Engkau telah menuntun hamba di jalan yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian semua. Kepada kalian semua itu entah kepada siapa dia tunjukkan itu ya guys. Kemudian postingannya 5 Desember 2016, sholat yuk, sholat katanya. Selanjutnya 9 Desember 2016, thanks yang selalu nge-like status gue doain lo pada masuk surga semua. Amin, karena tanpa kalian gue galau katanya. Seterusnya 10 Desember 2016, kerja. Rasa-rasanya ini masih di Bandung ya guys. 11 Desember 2016, aduh ya Allah, tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat mikirin main, butuh piknik katanya. Seterusnya 22 Desember 2016, astagfirullahaladzim, on face mulu ampe lupa sholat isya sama belum baca yasin. Ya Peggy juga merasa bersalah ya kalau tidak melaksanakan sholat guys. Bro, kalau kita lihat uploadan postingan Peggy Setiawan, kita lihat Peggy Setiawan adalah seorang yang bertanggung jawab bro, pekerja keras, sayang dengan orang tuanya. Oke, kita berangkat mulai dari 11 Agustus postingannya maksudnya bro. Nah postingannya 11 Agustus itu dia mengatakan males kan, disuruh mamanya berangkat ke Bandung karena mungkin kerjaannya di Bandung sudah nunggu tuh, tapi belum mau berangkat. Nah berangkatnya besoknya lagi 12 Agustus karena postingannya tuh mengatakan OTW katanya kan, OTW ke Bandung bro dari Cirebon. Nah berangkatlah Peggy Setiawan ke Bandung. Nah, setelah 17 Agustus ada postingannya lagi, mengais rezeki di negeri orang, apa katanya tadi? Berarti kan sedang bekerja bro, sebagai kuli bangunan tadi. Nah, 24 Agustus ada postingannya lagi mengatakan apa? Rindu suasana kampung, lupa suasana kampung. Berarti masih di Bandung. Lupa deh suasana kampungnya.
24 Agustus itu, bro. Nah, tapi bro, sebagai seorang kuli bangunan biasanya ya mengerjakan pekerjaan itu ada targetnya, bro. Nggak mungkin suka-suka aja pulang. Bisa berbulan-bulan. Apalagi seorang Peggy Setiawan yang kita lihat postingannya benar-benar orang pekerja keras, ingin mencari pekerjaan. Nah, tadi postingannya banyak, dia mengatakan pekerjaan halal segala macam yang dicarinya kan, yang tidak saya tampilkan di video ini tadi. Nah bro, saya meyakini, banyak orang meyakini Peggy Setiawan itu masih tetap di Bandung saat kejadian 27 Agustus itu, bro. Nah, setelah itu kan dia dicari kan, bro, dicari, ya kan? Setelah habis kejadian itu dia dicari di rumahnya, dan orang tuanya mengatakan Peggy Setiawan ada di Bandung. Nah, nyambung, bro, dengan postingan jejak digital Peggy Setiawan ini. Makanya semua orang berkeyakinan Peggy Setiawan itu bukan pelakunya, bro. Lantas siapa, bro? Nah, itu, bro, masalahnya. Kasihan orang-orang kecil ya, bro. Banyak orang yang tidak yakin. Apalagi pernah saya postingkan sebelumnya, bapaknya Peggy Setiawan memperlihatkan cashbondnya yang ditandatangani Peggy Setiawan di tanggal 27 Agustus 2016 itu, bro. Nah, seandainya ini benar, ya, tulisan kertas cashbond ini dibuktikan tanggal itu, Peggy Setiawan harus cepat dibebaskan, bro. Harus dibebaskan. Jangan sampai terjadi lagi, bro. Jangan masuk nominasi orang-orang ditangkap bukan karena kelakuannya. Oke, bro. Itu saja dari Pak Gundul. Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video-video tadi, kita menjadi bertanya-tanya, kira-kira Peggy Setiawan yang ditangkap atau yang ditahan ini adalah merupakan salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO tersebut, ataukah ada hal lain di balik ini semua? Kalau kita saksikan tadi dari pengacara yang cukup familiar ya, Pak Otto Hasibuan juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa dia peduli terhadap persoalan ini. Dan menurutnya ya sepertinya bahwa Peggy Setiawan ini bukan orang atau pelakunya. Kalau memang bukan Peggy Setiawan yang ditahan adalah pelaku, maka ya ini masuk menjadi kategori salah tangkap dari pihak kepolisian. Dan setelah kita menyaksikan dari video pertama sampai terakhir, kita menjadi ngeri ya, sebuah ya proses hukum yang begitu ribet, dan bahkan orang yang dinyatakan atau mungkin disinyalir tidak bersalah seperti Peggy Setiawan tadi dipaksa untuk memberikan sandi atau password Facebooknya, dan juga harus menandatangani dan juga membubuhkan cap jempol di atas 4 lembar kertas yang tidak jelas-jelas isinya apa. Dan hal ini mengundang perhatian dan simpati dari publik, dan para pengacara berdatangan dari berbagai daerah, dari berbagai aliansi pengacara atau advokat siap untuk membantu Peggy Setiawan. Baik sahabat sekalian, kira-kira mungkin ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan kita sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, dan terima kasih.